Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita petunjuk bagi umat manusia sedunia yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan adab-adab dalam sahur. Sahur bukan sekadar makan sebelum subuh, tetapi ibadah yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya. Berikut adalah adab-adab sahur yang bisa diamalkan. 1. Mengakhirkan waktu sahur. Disunahkan makan sahur di akhir waktu, mendekati waktu subuh. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa jarak antara sahur Nabi dan adzan subuh sekitar bacaan 50 ayat. 2. Niat karena Allah. Sahur diniatkan untuk menguatkan diri dalam ketaatan dan menjalankan puasa karena Allah, bukan sekadar kebiasaan makan. 3. Membaca doa dan basmalah. Memulai sahur dengan membaca bismillah dan berdoa memohon keberkahan kepada makanan. Maksudnya pada makanan. 4. Memperbanyak istighfar dan doa waktu sahur, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang dan pun. Quran Surat Al-Dariyat ayat 18. Ini waktu terbaik untuk istighfar, doa, dan munajat. 5. Tidak berlebihan dalam makan. Makan secukupnya agar tidak malas beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesederhanaan dalam makan. 6. Makan dengan yang halal dan thayyib. Memastikan makanan sahur halal dan baik agar ibadah lebih diberkahi. 7. Sahur meski dengan sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air atau beberapa butir kurma, tetap dianjurkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, betapa banyak orang mampu bangun sahur, tetapi sedikit yang memanfaatkan waktu itu untuk istighfar dan berdoa. Jangan jadikan sahur hanya rutinitas makan, akan tetapi jadikanlah ia momentum ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.
ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita petunjuk bagi umat manusia sedunia yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan adab-adab dalam sahur. Sahur bukan sekadar makan sebelum subuh, tetapi ibadah yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya. Berikut adalah adab-adab sahur yang bisa diamalkan. 1. Mengakhirkan waktu sahur. Disunahkan makan sahur di akhir waktu, mendekati waktu subuh. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa jarak antara sahur Nabi dan adzan subuh sekitar bacaan 50 ayat. 2. Niat karena Allah. Sahur diniatkan untuk menguatkan diri dalam ketaatan dan menjalankan puasa karena Allah, bukan sekadar kebiasaan makan. 3. Membaca doa dan basmalah. Memulai sahur dengan membaca bismillah dan berdoa memohon keberkahan kepada makanan. Maksudnya pada makanan. 4. Memperbanyak istighfar dan doa waktu sahur, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang dan pun. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 18. Ini waktu terbaik untuk istighfar, doa, dan munajat. 5. Tidak berlebihan dalam makan. Makan secukupnya agar tidak malas beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesederhanaan dalam makan. 6. Makan dengan yang halal dan thayyib. Memastikan makanan sahur halal dan baik agar ibadah lebih diberkahi. 7. Sahur meski dengan sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air atau beberapa butir kurma, tetap dianjurkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, betapa banyak orang mampu bangun sahur, tetapi sedikit yang memanfaatkan waktu itu untuk istighfar dan berdoa. Jangan jadikan sahur hanya rutinitas makan, akan tetapi jadikanlah ia momentum ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.